Jetnya dia ini kita temukan diparkir di Bandara Seletar dan beraktivitas di bandara itu. Oh, bandaranya ada. Bandara itu kurang lebih 20 km dari Changi. Bandara itu memang spesial untuk pesawat jet pribadi atau private atau penggunaan pesawat di luar pesawat komersial, begitu. Nah, kalau disebut bahwa pesawat ini digerakkan sejak tahun 2019 dibeli itu, kalau nggak salah 2019 diserahkan ke anaknya, itu kurang lebih 270-an kali. Kalau kembali ke negara tetangga kita Singapura, sepengetahuan saya sekarang Singapura ini sangat ketat sekali dalam menerima uang dari negara lain. Kita kan antisipasi. Nah, ini bagian dari itu. Pesawat ini kita tanya juga dong gitu. Kan kemarin-kemarin keluarga itu mempublikasikan jet seperti orang benar dan lain-lain, kita diem aja tuh. Terkuaknya kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang menyeret nama Harvey Mois, suami aktris papan atas Sandra Dewi, memang masih menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat umum. Namun, siapa sangka kasus yang berpotensi merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah itu juga menghadirkan kegelisahan di kalangan pakar. Salah satunya adalah Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus. Kekhawatiran itu pun kian bergejolak di benak Iskandar Sitorus saat ini. Bagaimana tidak, belakangan telah muncul dokumen yang menduga adanya aktivitas tidak wajar dari jet pribadi Harvey Mois. Iya, walaupun Harvey selama ini selalu menggadang-gadangkan bahwa jet pribadinya itu ia beli untuk sang anak, dokumen tersebut justru menduga jet Harvey telah 270 kali terbang berputar berjam-jam sebelum akhirnya mendarat di tempat burung besi itu terparkir, yakni di Bandara Seletar, Singapura. Hal tersebut tentu menimbulkan tanda tanya besar di benak Iskandar Sitorus tentang apa yang sebenarnya terjadi di pesawat pribadi Harvey, hingga membuat aktivitas serupa terjadi sampai ratusan kali. Jetnya dia ini kita temukan diparkir di Bandara Seletar dan beraktivitas di bandara itu. Toh bandaranya ada. Bandara itu kurang lebih 20 km dari Changi. Bandara itu memang spesial untuk pesawat jet pribadi atau private atau penggunaan pesawat di luar pesawat komersial, begitu. Kita sampaikan ini bagian dari kurun waktu korupsi itu, ada durasi waktu dan cenderung diberikan sebagai hadiah untuk anaknya itu. Kita sebut ini dioperasikan loh sejak dibeli, dioperasikannya di bandara itu. Bandara tersebut, Bandara Seletar, itu kurang lebih luasnya 525 hektar dengan panjang landasan 2,7 km, lebar 1,2 km. Bandara ini sudah mirip dengan kota di dalam kota. Kalau mau berasumsi kurang lebih itu sama dengan lebih ramai kalau disatukan seputar SCBD ditambah dengan SCBD yang sekarang di PSN kan oleh Pak Jokowi, ditambah dengan kelompok luasnya Pantai Indah Kapuk dan BSD. Itu dia kotanya. Di situ digunakan untuk apa saja, transaksi apa saja. Kalau disebut bahwa pesawat ini digerakkan sejak tahun 2019 dibeli itu, kalau nggak salah 2019 diserahkan ke anaknya, itu kurang lebih 270-an kali digunakan oleh individu yang menyewa dan atau badan hukum yang menyewa, kisarannya 1,5 sampai 3 jam. Kita kan antisipasi. Nah, ini bagian dari itu. Pesawat ini kita tanya juga dong gitu. Kan kemarin-kemarin keluarga itu mempublikasikan jet seperti orang benar dan lain-lain, kita diem aja tuh. Nah, sekarang saatnya kita bertanya, yang lu publikasi kemarin tuh gimana nih? Biarlah aparat hukum kita memeriksa itu semua. Jadi kita mau nyampaikan melalui cumi-cumi ini, kan nggak salah menyidik itu.
Menelisik lebih dalam tentang dugaan aktivitas tidak lazim serta keberadaan jet pribadi Harvey Moise di Bandara Seletar yang terletak di negeri tetangga Singapura, lantas memantik reaksi pakar hukum yang sekarang telah terpilih sebagai anggota dewan, yakni Henry Indraguna. Pasalnya, ia justru menyaksikan pendapat tersebut. Menurut Henry, negeri Singapura memiliki regulasi yang ketat dan terstruktur dengan rapi. Meskipun tidak menampik kemungkinan hal itu terjadi dengan bantuan kedok perusahaan. Henry sendiri meyakini bahwa aktivitas pergerakan uang hitam hasil perbuatan tidak jujur akan sangatlah sulit untuk menebusnya. Apalagi pergerakan uang tersebut bersumber dari luar negeri, yang mana mewajibkan para petinggi keuangan negara tersebut untuk melakukan profiling yang luar biasa panjangnya. Nah, kalau kembali ke negara tetangga kita Singapura, sepengetahuan saya sekarang Singapura ini sangat ketat sekali dalam menerima uang dari negara lain. Kalau tidak ada underlying-nya, tidak ada kejelasannya, maka Singapura sulit untuk menerima itu. Jadi buka rekening di Singapura aja susah. Sangat susah sekali. Di profiling terlebih dahulu. Setelah itu uangnya ditanya dari mana. Dan uang itu harus ditransfer. Tidak bisa diberikan cash lagi. Singapura sudah tidak terima lagi cash. Nggak mau dia. Karena dia tahu nanti di sini terjadi money laundering. Nah, jadi negara Singapura juga sudah punya kebijaksanaan tersendiri. Dan setiap negara punya kebijakan tersendiri bagaimana caranya agar negaranya tidak dipakai para penjahat ini untuk menyimpan uang-uang hasil tidak pidana korupsi. Betul, terlebih pada masa sekarang ini kurang lebih 3 tahun terakhir kan banyak juga persoalan-persoalan yang di Singapura terbukti dituntaskan, bermasalah hukum. Dan tidak salah ketika kita menggunakan momentum saat ini untuk memperbaiki itu semua yang terkait dengan bangsa kita, yang mengarugikan bangsa kita. Dan kami pikir bahwa hal-hal itu menjadi sah dan jamak, halal karena memungkinkan, sebab sekarang ada pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan dari IUP PT Timah Persero itu. Terkecuali pakai underlying perusahaan, company to company ya. Baik itu company, nah itu saya mungkin bisa bobol juga. Saya pernah dengar, bukan bandar, tapi agent. Ada agennya, ada yang mengatur deal di Indonesia. Terus selanjutnya nanti yang dia mengatur siklusnya masuk ke PT mana, buangnya nanti masuk ke PT ini dananya, seolah-olah beli produk di Indonesia. Nah PT ini punya rekening di sana, di Singapura, nanti ngambilnya di sana bisa. Jadi misalnya gini, saya punya 100 miliar. Saya masuk nih di Indonesia ke PT X. Nah, PT X ini punya transaksinya juga ratusan miliar. Nah, saya masukkan uang di sini. Nah, si PT X ini punya juga rekening di Singapura. Nah, rekeningnya dia juga tuh besar juga. Jadi saya taruh uang saya di 100 miliar di sini, saya ke Singapura nanti ngambilnya di Singapura 100 miliarnya. Nah, PT X di Singapura ini mengeluarkan 100 miliar, tapi duit ini tidak berpindah ke negara, tidak. Uang ini tetap di Indonesia. Jadi yang dipindahkan adalah uang masuk, rekening yang di sana diambil, rekening PT X diambil 100 miliar. Tetap balance kan? Di sini dia terima 100 miliar, di sana keluar 100 miliar begitu kan? Cuman ada fee-nya. Jadi misalnya dari 100 miliar ini 10% atau 25%. Nah itu ada fee-nya. Terlepas dari keraguan-raguan yang berkecamuk di benak Henry Indraguna, Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus tetap bersikeras pada pendiriannya, serta mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dugaan terkait aktivitas tidak lazim yang dilakukan jet pribadi milik Harvey Moise. Karena bagi Iskandar, jet pribadi milik Harvey Moise sendiri merupakan salah satu asetnya yang terdeteksi selama proses penyidikan berlangsung. Terlebih menurutnya, bukan tidak mungkin tim penyidik dapat menemukan barang-barang bukti kuat seperti rekaman CCTV yang dapat mendobrak laju pemecahan masalah. Lantas, aspek apa saja yang membuat Iskandar Sitorus begitu berapi-api mendorong Kejagung untuk meneliti aktivitas jet pribadi Harvey? Serta bagaimanakah pula harapan Iskandar kepada Kejaksaan Agung?
kami sampaikan kepada aparat kejaksaan, ini loh, coba ditarik tali temalinya, supaya nanti terlihat TPPU-nya itu seperti apa, tindak pidana pencucian uangnya. Supaya kita tahu apakah keluarga yang diberikan ini benar-benar enggak ngerti persoalan, atau jangan-jangan termaintain dalam persoalan. Nah, makanya kita sampaikan ini supaya apa? Aparat Kejaksaan Agung yang mempunyai kemampuan melakukan konsolidasi dengan aparat hukum lainnya dengan Singapura tentu tidak salah, bukan? Lantas ada hal-hal baik di dalamnya adalah ketika kita bisa mendeteksi malah siapa yang menggunakan penerbangan dengan jet ini bertransaksi apapun atau berkomunikasi apapun atau melakukan apapun di dalam pesawat yang hanya terbang lalu turun. Jadi bandara ini memang diberikan untuk sebebas-bebasnya bertransaksi bisnis. Tetapi kan kita bisa tahu dan tidak salah jika berpikiran yang berbeda secara umum. Lah kalau memang ada bus antar kota ya untuk penumpang, tetapi bagi orang cerdik kan bisa disebut menjadi sarana transportasi narkotika. Kenapa tidak dilakukan pencegahan? Kan begitu. Atau mungkin dilakukan penangkapan. Kan itu proses-proses hukum. Itu pemikiran-pemikiran orang yang elegan, mempunyai pemikiran maju. Bukan mendiskreditkan atau berpikiran baper, enggak. Polanya dibalik. Saat ini ada dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh MUIS. Salah satu aset itu ada terdeteksi sedemikian karena diperoleh pemrolehannya pada tahun berjalan tuduhan korupsi. Lantas pesawat ini kita deteksi ada di sana. Bolak-balik terbang. Terus aset yang bagian dari dugaan korupsi ini kan wajar diperiksa. Kebetulan siapa yang menggerakkan? Manajemennya siapa? Bertanggung jawab pada siapa? Siapa yang menikmatinya? Kemana uangnya? Kan begitu. Lantas kita dapat lagi bandara itu spesialisnya seperti ini untuk bertransaksi. Kan gak ada salahnya juga sekali mendayung 2-3 pulau terlalui. Mana tahu ada pejabat kita ketemu dengan orang lain, para pengusaha bertransaksi di situ. Kalau kita bisa dapat CCTV-nya kan luar biasa. 270 kali penerbangan loh. Ini informasi ini sebaiknya kan ditelaah dengan cermat untuk menghilangkan peluang-peluang kerugian negara yang lebih besar, atau sekaligus menambah peluang untuk mengembalikan kerugian negara itu. Mana tahu dari situ bisa kembali kerugian negara yang diasumsikan sekarang baru sekitar 300-an miliar mereka sita, bukan? Nah, ini kita membantu aparat penegak hukum. Kalau umpamanya mau menyalahkan ya dicoba dulu dong, di cross check. Jadi menurut kami sebanyak-banyak peluang untuk mengembalikan kerugian negara harus kita lakukan bersama-sama. Kita juga memohon kepada netizen plus 62, mari sama-sama. Bukan kita artinya sok peduli, enggak, memang itu hak kita. Masa mereka sesukanya merusak negara kita tidak bisa sesukanya mengupayakan pengembalian itu? Ya harus, toh kita nggak melanggar hukum kan. Tentu tidak akan ada habisnya bila kita membicarakan jet pribadi milik Harvey Moise. Ya, terlepas dari dugaan aktivitas mencurigakan itu, jet pribadi Harvey sejatinya telah lebih dulu menarik perhatian masyarakat saat dibeli olehnya pada tahun 2019 lalu. Bagaimana tidak, kala itu Harvey mengaku bahwa alasannya membeli sebuah jet adalah sebuah kado untuk putranya yang masih belia. Sorotan terhadap burung besi itu pun semakin meningkat setelah publik menyadari harganya yang ditaksir mencapai angka miliaran rupiah. Diketahui, jet tersebut merupakan pesawat bombardir Challenger 605. Dibuat di negeri Paman Sam, pesawat bombardir Challenger 605 digadang-gadang memiliki kabin yang cukup lebar dan juga luas. Dilengkapi oleh dua mesin General Electric CF34-3B, membuat pesawat ini mampu menghasilkan daya dorong hingga 17.458 lbs dan menghasilkan kecepatan tertinggi hingga 870 km per jam dan memiliki kecepatan jelajah 490 knots. Hebatnya, selain dibanderol dengan harga yang begitu tinggi, memiliki sebuah jet pribadi nyatanya juga mengharuskan sang pemilik untuk mengucurkan dana besar untuk perawatan dan memberi upah kepada kru penerbangan. Dulu kalau kita
order sebuah pesawat tentunya sekali lagi sangat tergantung dari pabriknya lah gampangannya gitu ya. Jadi dari jumlah karyawannya menentukan kecepatan dia delivery ke si pemesan. Jadi kalau di TNI biasanya pesawat-pesawat itu kita pesan 3-4 tahun karena sampai proses dia menjalani ada belajar dulu, kemudian mekaniknya juga dikirim dulu. Tapi kalau pesawat pribadi lebih, karena biasa gini, dia pesawat juga dia beli tanda kutip krunya juga gitu ya. Karena kalau dia beli dia harus beli krunya. Kalau di yang biasa di Indonesia, karena jarang juga pemilik pesawat itu bisa menerbangkan sendiri, jarang sekali. Walaupun ada. Jadi mereka biasanya beli sudah sama pilot ini Mbak, satu paket gitu jadi. Kita bayar juga tuh Mbak. Jadi misalnya pesawat, jadi kita mau misalnya Mbak punya pesawat nih, taruh di Halim. Nah itu atau ditaruh di Soekarno-Hatta atau bisa di tempat lain yang ada tempat-tempat bisa dititipkan pesawat. Itu kita bayar charge untuk naruh tempat pesawatnya lah kasarnya, untuk garasinya lah. Garasinya betul. Itu kita bayar ya. Itu charge, ada charge yang kemudian take off landingnya juga kita harus bayar. Jadi kenapa bayar? Karena kita kan membayar jasa otorisasi jasa air navigation ya, airnav itu kan kita bayar. Jadi kita bayar untuk itu. Jadi ada VP, landing VP, jadi kita ada cost yang memang yang saya bilang bahwa tidak semua orang kan mampu lah kalau memang uangnya cuma pas-pasan gitu ya, nggak mungkin lah kan punya pesawat. Iya, makanya jarang ya di Indonesia yang bisa punya pesawat sendiri gitu. Karena memang maintenance-nya mahal banget. Ya dikit sekali ya. Persentasenya dibandingkan di luar negeri sangat jauh. Karena kalau di luar negeri itu biasa orang punya pesawat tapi tidak pesawat mewah. Untuk jet pribadi ya, bukan, tapi pesawat-pesawat populer, artinya pesawat-pesawat baling-baling karena mereka hobi, jadi nggak mungkin kayak aviation geek gitu ya. Jadi orang-orang yang hobi terbang, kalau itu pesawatnya sih pesawat yang jauh, mungkin perbandingan 1/20 kali ya harganya dari pesawat yang super jet yang jet private itu lain banget harganya. Jadi kalau perbandingannya di luar, kalau yang private jet juga di sana juga tidak semua orang punya gitu ya. Jadi tapi kalau yang pesawat baling-balingnya karena mereka hobi banyak kali itu. Tapi kalau di Indonesia dua-duanya jarang. Jadi bisa dihitung lah dengan jarinya 2 kali aja, jari tangan sama jari kaki kali ya, yang punya pesawat. Jet pribadi dengan harga selangit pun bukan pula satu-satunya koleksi tunggangan mewah yang dimiliki oleh Harvey Muiz. Ia, pria kelahiran tahun 1988 itu juga memiliki sederet mobil mewah yang berbaris rapih di rumahnya bak sebuah showroom. Mulai dari merek Rolls-Royce, layaknya ratu kerajaan Inggris, hingga mobil kecil dan elegan seperti Mini Cooper pun dimiliki oleh Harvey Muiz. Meskipun saat ini Kejagung telah menyita 2 tunggangannya, koleksi mobil mewah Harvey Muiz yang lain masih aman di garasinya. Lantas mungkinkah aksi Harvey yang tidak segan menggelontorkan dana untuk koleksi mobilnya seolah menunjukkan bahwa dirinya dapat dengan mudah meraih uang? Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan, memang ada agak alot sedikit, ya. Tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls-Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya, ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini.
dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Ya, tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Kan, tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.